Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam juga adik-adik. Jumpa lagi di Kang Aif channel belajar matematika. Oke, kali ini kita akan bahas tentang sifat-sifat operasi perkalian bilangan bulat, yaitu materi matematika kelas 7 gitu ya. Langsung saja. Sifat-sifat operasi bilangan bulat itu apa saja, Dek? Ada 5 ya, Dek ya. Tolong diingat ya. Sifat operasi perkalian bilangan bulat itu ada 5. Yang pertama ya nomor 1. Nomor 1 gitu ya. Pada perkalian bilangan bulat itu berlaku sifat tertutup, Dek. Tertutup. Ya, apa itu tertutup, Dek? Jadi tertutup itu gini. Taruhlah misalkan saya punya 2 dikali 3 itu berapa, Dek? 6. Nah gitu ya. Bulat, 2 itu kan bulat dikali bulat nanti pasti akan menghasilkan bulat. Nah gitu ya. Jadi berapapun bilangan bulat, saya misalkan 4 ya, 4 ini kan bulat juga. 4 dikali 6. Ini berapa, Dek? Iya, pinter, 24 ya. Jadi bilangan bulat dikalikan dengan bilangan bulat, nanti pasti hasilnya bilangan bulat. Sifat itu dinamakan sifat tertutup. Ya, bisa dimengerti, Dek? Bisa. Jadi sifat tertutup itu maksudnya gini aja enaknya. Bulat ya, bulat bilangan bulat jika dikalikan dengan bulat ya pasti nanti hasilnya juga bulat ya. Jadi sifat ini dinamakan sifat apa, Dek? Sifat tertutup. Gitu ya, bisa dimengerti. Bisa. Sifat berikutnya, Dek, ya, nomor 2, Dek. Nah, gitu ya, nomor 2. Pada bilangan bulat juga berlaku sifat yang namanya komutatif. Komutatif itu apa, Dek? Nah, jadi komutatif itu gini, Dek. Nah, ini komutatif, ini tertutup. Gitu ya. Komutatif itu gini. Dibolak-balik sama ya gitu ya. Jadi contohnya gini. Misalkan saya punya 4 dikali 5 itu berapa, Dek? 20. Dia juga sama dengan 5 dikali 4. 4 kali 5 itu sama dengan 5 kali 4 dibolak-balik sama. 6 dikali 3 18 ya, sama juga dengan 3 dikali 6 gitu ya. Jadi pada perkalian itu dibolak-balik sama gitu ya. Karena apa? Karena pada perkalian berlaku sifat komutatif, dibolak-balik sama ya gitu ya. Jadi kalau ditulis secara matematika gini, A dikali B itu nanti pasti sama dengan B dikali apa? Dikali A gitu deh ya. Pinter. Apa ini? Dibolak-balik sama gitu ya. Sifat kedua itu. Sekarang sifat ketiga, Dek. Iya, apa sifat ketiga? Pada perkalian juga berlaku sifat ini. Asosiatif itu pengelompokan gitu, Dek ya. Gini. Pengelompokan itu maksudnya gini. Misalkan saya punya gini. 3 dikali 4 dikali lagi 5. Jadi pengelompokan itu maksudnya ini dikerjakan yang depan dulu. Nanti hasilnya sama juga dengan dikerjakan yang didahulukan yang belakang gitu ya. Pasti sama nanti. 3 dikali 4 dikali 5. Ya, ini kalau saya kerjakan yang depan dulu. 3 kali 4 berapa, Dek? 12. Dikali 5. Tetapi ini saya kerjakan yang belakang dulu. 4 dikali 5. Ya, 3 dikali 4 kali 5 berapa? 20. Nah, kan sama 12 kali 5 juga 60.
Ya, ini juga 60. Nah, gitu ya. Hasilnya sama. Sifat ini pengelompokan dikerjakan depan dulu, hasilnya pasti akan sama dengan dikerjakan yang belakang dulu. Jadi sifat ini disebut sifat asosiatif atau pengelompokan. Ya, gitu ya. Secara matematis nanti penulisannya gini. A dikali B dikali C, ya. A kali B kali C itu nanti pasti sama dengan A dikali B dikali C. Ini dikerjakan yang depan, ini dikerjakan yang belakang, hasilnya pasti sama. Nah, gitu deh ya. Bisa dimengerti? Bisa. Terus sifat ke berapa deh? Iya, 4 ya. Pada ya gitu ya. Nah, gini di sini. Sini nomor 4. Nomor 4. Ya. Sifat keempat pada perkalian bilangan bulat ya, itu memiliki deh. Iya, memiliki unsur apa? Unsur identitas. Ya, apa maksudnya unsur identitas? Ya, contoh maksudnya gini. Kalau saya punya 4, nah ini 4 kan 4 bilangan bulat ya. 4 dikali 1 hasilnya berapa deh? 4. Iya, jadi kalau 5 dikali 1 berapa hasilnya? 5 ya. Berapapun bilangan bulat itu maksudnya ya, kalau dikalikan dengan 1 dia pasti akan kembali ke bilangan itu sendiri. 4 kali 1 ya 4, 5 kali 1 5. Nah, gitu ya. Maka dari itu 1 itu disebut unsur identitas ya, gitu ya. Jadi berapapun bilangan dikalikan dengan 1 ya pasti akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Makanya 1 disebut apa? Unsur identitas. Unsur identitas apa? Unsur identitas perkalian, gitu ya. Nah, jadi kalau ditulis secara bahasa matematika gini deh, ya. Berapapun bilangan bulat A, gitu ya, A jika dikali dengan 1, gitu ya, pasti nanti akan kembali ke A. Ya, gitu. Ya, berapapun bilangan bulat kalau dikali 1 pasti akan kembali ke bilangan itu sendiri. Kenapa? 1 ya, maka disebut 1 itu disebut unsur identitas perkalian ya, gitu ya. 1 disebut unsur identitas perkalian ya. Itu sifat ke berapa dek? 4. Sifat terakhir dek nomor 5. Iya, di sini aja, sini tek. Iya, sifat nomor 5. Nah, nomor 5. Nah, pada perkalian bilangan bulat ya, itu berlaku sifat distributif. Nah, apa itu distributif? Distributif itu adalah gini. Contoh, langsung contoh saja. Nah, contoh. Taruhlah misalkan 4. Ya, gitu ya. 4 jika dikali dengan 3 ditambah 2. Ya, gitu ya. 4 jika dikali dengan 3 ditambah 2. Nah, gitu ya. Itu nanti hasilnya boleh juga cara mengerjakannya adalah gini deh. Ini 4 dikali ini, terus 4 dikali 2. Ya, jadi distributif itu bahasa lainnya penyebaran. Coba kita cross check. 4 kali 3. Nah, 4 kali 3 terus ditambah 4 dikali berapa deh? 4 dikali 2. Ya, nanti hasilnya pasti akan sama. Ini 4 ya. 4 dikali 3 tambah 2 berapa?
5. Iya, pinter. Terus 4 kali 3 berapa, Dek? 12. Iya, ditambah 4 kali 2 8. Nah, kan sama ini. 4 kali 5 berapa? 20. Ini juga sama. Berapa ini? 20. Gitu ya. Sifat ini dinamakan sifat distributif atau penyebaran. Iya, penyebaran. Ini disebut sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan gitu deh ya. Saya contohkan yang ini yang penjumlahan, terus yang yang distributif perkalian terhadap penjumlahan. Terus contoh yang distributif perkalian terhadap pengurangan. Taruhlah misalkan saya punya 5 dikali 6 kurangi 2. Nah, kita coba cross check ya gitu ya. Jadi ini nanti prosesnya boleh juga ini kali ini dikali ini ya, itu nanti sama hasilnya. 5 kali 6 5 dikali 6 gitu ya. Terus dikurangi dengan, kenapa dikurangi? Karena ini dikurangi 5 dikali 5 dikali berapa, Dek? Iya, 2 ya. Ya. Ini 5 dikali 6 kurangi 2 itu berapa? 4 ya, gitu ya. Nah, terus ini coba 5 kali 6 berapa? 30. Terus 5 kali 2 10. Sama, ini juga 20. Nah, gitu ya. Ini juga 20. Sifat ini dinamakan sifat distributif gitu ya. Ini distributif perkalian terhadap penjumlahan, yang ini distributif perkalian terhadap pengurangan. Jadi distributif nanti penulisannya seperti ini deh. Jadi jika ada A gitu ya, A dikali dengan, nah ini kali, B ditambah C gitu ya, maka nanti boleh juga ditulis atau seperti ini, A dikali B, A kali B ya, gitu ya, ditambah dengan A dikali C. Nah, kalau sini pengurangan, ini juga akan pengurangan, gitu ya. Sifat ini dinamakan distributif, gitu ya, atau penyebaran, gitu ya. Nah, itu namanya sifat-sifat operasi perkalian. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.